Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini seperti biasanya kita akan belajar BMR, Budaya Melayu Riau. Tema ataupun pembahasan kita pada kali ini yaitu Sungai Jantan. Untuk itu, kepada kita semuanya silakan disimak dan didengarkan penjelasan berikut ini. Sungai Jantan. Sebelum Sungai Siak bernama Siak, nama aslinya adalah Sungai Jantan. Dahulu Sungai Siak ini diberi nama dengan Sungai Jantan. Sekarang dikenal orang dengan Sungai Siak. Sungai ini merupakan yang terdalam di Indonesia dengan kedalaman sekitar 20 hingga 30 meter. Jadi Sungai Siak ini merupakan sungai yang terdalam di Indonesia. Kenapa? Karena kedalamannya mencapai 20 hingga 30 meter. Kedalaman ini membuat banyak terdapat pelabuhan kapal di sepanjang sungai yang disinggahi oleh kapal-kapal besar. Jadi karena kedalaman sungai ini banyak pelabuhan di sepanjang sungai yang disinggahi kapal-kapal bermuatan banyak. Kemudian kapal-kapal ini masuk jauh ke dalam hingga ke Pekanbaru, yaitu sekitar 200 km dari muara laut. Karena saking dalamnya sungai ini, makanya banyak kapal-kapal yang masuk ke dalam sungai ini sampai ke Pekanbaru. Kemudian panjang sungai sekitar 300 km yang mengalir di 5 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bengkalis, Siak, Kota Pekanbaru, Kampar, dan Rokan Hulu. Jadi ini merupakan 5 kabupaten kota yang berada di sepanjang aliran Sungai Siak. Sungai Siak bermuara ke Selat Melaka, tepatnya di Selat Bengkalis. Jadi Sungai Siak ini bermuara ke Selat Melaka, tepatnya di Selat Bengkalis. Di wilayah perbatasan Pekanbaru dan Kampar, tepatnya di daerah Palas, sungai ini membelah menjadi 2, yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri. Kemudian warna air cenderung gelap seperti air teh pekat karena bersumber dari air akar kayu hutan. Sejak dahulu, Sungai Siak menjadi saksi jalur perdagangan internasional yang masih berlangsung hingga saat ini. Jadi dari dulu sampai sekarang, Sungai Siak menjadi saksi jalur perdagangan internasional. Di sekitar jembatan Tualang Maridan terdapat satu-satunya bukit di tepi sungai yang diyakini masyarakat setempat sebagai benteng kerajaan Melayu lama, yakni Kerajaan Gasib. Jadi di sekitar ataupun di tepian jembatan Tualang Maridan terdapat satu-satunya bukit yang diyakini masyarakat setempat sebagai Kerajaan Melayu lama yang disebut dengan Kerajaan Gasib. Cerita mengenai Kerajaan Gasib ini masih tersimpan secara lisan di kampung-kampung sepanjang Sungai Siak. Walaupun ada juga ditemukan kisah mengenai Kerajaan Gasib di internet, itu hanya kisah yang seakan-akan dihubung-kaitkan dengan kisah yang ada dalam Sulalatus Salatin. Menurut cerita masyarakat bahwa Kerajaan Gasib diserang oleh Aceh. Namun oleh pembaca Sulalatus Salatin
cerita mengenai kerajaan Gasib diubah menjadi diserang oleh Selat Melaka. Pendangkalan yang terjadi di Sungai Siak adalah akibat dari banyaknya jumlah perkebunan sawit milik perusahaan dan pribadi. Jadi salah satu faktor ataupun penyebab terjadinya pendangkalan Sungai Siak adalah karena banyaknya perkebunan sawit milik perusahaan maupun milik pribadi. Setiap kali hujan, anak-anak sungai membawa serta lumpur menuju sungai. Adapun pencemaran sungai disebabkan oleh limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai, hingga membuat air sungai tak dapat lagi dijadikan sumber air minum dan banyak ikan yang mengalami keracunan. Dan faktor pencemaran yang ada di Sungai Siak disebabkan oleh limbah pabrik, ya, yang langsung dibuang masyarakat ataupun perusahaan ke sungai, hingga membuat air sungai tak dapat dijadikan sebagai sumber air minum. Baik, selanjutnya setelah mendengar ataupun menyimak penjelasan dari Sungai Jantan ataupun Sungai Siak, untuk itu kepada anak bapak silakan dikerjakan ataupun tugas berikut ini. Yang pertama itu, apa nama Sungai Siak yang lama? Tadi sudah bapak jelaskan di pembahasan di atas. Nomor 2, berapa kedalaman Sungai Siak? Jadi yang ditanya kedalaman Sungai Siak berapa? Silakan diisi. Yang ketiga, berapa panjang Sungai Siak? Ya, itu juga sudah bapak jelaskan di pembahasan di atas. Yang nomor 4, mengapa Sungai Siak mulai dangkal? Ataupun apa penyebab Sungai Siak mulai dangkal? Oke, baik anak bapak, silakan dikerjakan tugas dan latihan ini dari nomor 1, 2, 3, dan ke-4. Terima kasih sudah mendengar dan menyimakkan. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.